Sambil menangis, Krishnamurti akui semua dosanya telah jebloskan Jessica Kumala Wongso ke dalam penjara. Misteri pembunuhan Wayan Mirna Salihin akhirnya terungkap. Edi Darmawan Salihin ketar-ketir, kini Polri sudah kantongi para nama pelaku yang sengaja memasukkan sianida ke gelas Mirna. Krishnamurti akhirnya buka suara imbas kasus kopi sianida, sangkal pernyataan Otto Hasibuan. Di kantor saya, kantor Divisi Hubungan Internasional Polri, saya Irjen Pol Krishnamurti sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri menerima tamu yang sangat terhormat. Saya tidak berani membayangkan bagaimana hancurnya perasaan orang tua saya. Apalagi pada saat terpisah di pagi hari, mereka tidak tahu kalau saya tidak akan pulang malam itu. Tetapi yang paling membuat saya hancur adalah pada saat saya bertemu dengan Arif, Sandy, Hani, dan keluarga mereka. Di balik ekspresi saya yang tenang, saya hanya ingin berteriak kepada mereka, kalau saya tidak membunuh Mirna, mohon tolong saya sangat menderita. Namun pada saat itu saya bisa menerima perlakuan. Yang mulia, tidak peduli seberapa marah, sedih, tertekan, dan hancurnya saya, siapapun dan apapun tidak akan bisa membuat saya mengakui perbuatan yang tidak saya lakukan dan biarkan saya lakukan. Sambil menangis, Krishnamurti akui semua dosanya telah jebloskan Jessica Kumala Wongso ke dalam penjara. Misteri pembunuhan Wayan Mirna Salihin akhirnya terungkap. Edi Darmawan Salihin ketar-ketir, kini Polri sudah kantongi para nama pelaku yang sengaja memasukkan sianida ke gelas Mirna. Krishnamurti akhirnya buka suara imbas kasus kopi sianida, sangkal pernyataan Otto Hasibuan. Irjen Krishnamurti akhirnya buka suara setelah kasus kopi sianida kembali viral belakangan ini. Melalui laman media sosial pribadinya, Krishna menyatakan bahwa jenazah Mirna Salihin telah dilakukan proses autopsi. Pada kasus yang terjadi pada Januari 2016 lalu tersebut, Krishnamurti menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan menjadi pemimpin penyelidikan kasus yang menewaskan Mirna Salihin. Kasus ini kembali viral di internet setelah Netflix merilis film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Kavi and Jessica Wongso pada 28 September 2023 lalu. Film dokumenter tersebut menyoroti mengenai kejanggalan dalam proses peradilan yang dilalui oleh tersangka Jessica Wongso. Film ini membuat warganet mempertanyakan ulang putusan pengadilan yang menyatakan Jessica Wongso bersalah atas kematian Mirna Salihin dan dihukum penjara selama 20 tahun. Salah satu kejanggalan yang ditampilkan dalam film produksi Netflix tersebut adalah dugaan bahwa jenazah Mirna Salihin tidak melalui proses autopsi selama proses penyelidikan. Pengacara Otto Hasibuan, yang kala itu merupakan kuasa hukum Jessica Wongso baru-baru ini juga menyatakan dugaan tersebut dalam acara podcast Deddy Corbuzier. Pernyataan Otto dibantah Irjen Krishnamurti melalui laman media sosialnya. Irjen Krishnamurti membantah pernyataan Otto Hasibuan mengenai proses autopsi jenazah Mirna Salihin. Dalam unggahan yang diposting pada 8 Oktober 2023 menyatakan bahwa kepolisian telah melakukan autopsi berupa visum et repertum atau VR dalam proses penyelidikan kasus tersebut. Siapa bilang tidak ada otopsi? Hasil otopsi disebut VR dan selanjutnya dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi. Bahwa pihak sana menghadirkan ahli forensik tandingan itu adalah sah-sah saja, bantah pejabat tinggi Polri ini melalui Instagram pribadinya. Menurut Krishna, sejauh ini narasi mengenai tidak adanya autopsi yang dilakukan dalam penyelidikan dilontarkan bukan oleh dokter yang melakukan pembedahan. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri tersebut juga menyinggung sikap Otto Hasibuan yang ia sebut mendelegitimasi kinerja para penegak hukum. Dan yang banyak bicara di media bukanlah dokter yang melakukan pembedahan. Upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah, tidak berarti pengacara bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum dari penyidik, JPU, hakim, hakim agung dan seterusnya yang mengatakan tidak ada otopsi, jelas Krishnamurti. Jessica mengaku dipaksa untuk meracun Mirna oleh Kombes Krishnamurti yang saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu,
Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya Selfie. Dia masuk ke Selfie, lalu dia bilang, aja saya ngomong gitu kan, ya udah saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau, lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Gitu. Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin sebenarnya Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus itu dia bilang gini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minuman ini. Nah, itu sudah di zoom berkali-kali. Dia bilang, kalau kamu mengaku sekarang, kamu gak akan lagi hukum mati. Seumur hidup juga saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun. Lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi. Dan dilaporkan. Tidak hanya bom Tamrin dan isu penganiayaan, Brigjen Polisi Krisnamurti juga pernah viral waktu berbelanja sayur sambil dikawal kendaraan taktis atau rantis PBB. Diketahui, Brigadir Jenderal Polisi Krisnamurti kini menjabat sebagai Karomisinter Divhub-Binter Polri sejak tahun 2017. Dalam unggahannya di akun Instagram Krisnamurti_BD91, ia aktif membagikan kegiatan-kegiatannya. Beberapa unggahannya terlihat kegiatan anggota polisi yang menjadi pasukan PBB ini. Krisnamurti juga membagikan momen dirinya ketika berada di luar negeri. Dilansir dari Surya dengan judul Biodata Brigadir Jenderal Polisi Krisnamurti yang pernah berbelanja sayur sambil dikawal rantis PBB, Karir Moncer. Momen ketika Brigadir Jenderal Polisi Krisnamurti berbelanja sayur di pasar sempat jadi sorotan setelah diunggah akun YouTube Krisnamurti_BD9 Polri di tahun 2019 silam. Ketika itu, Krisnamurti sedang berbelanja sayur di sebuah pasar di wilayah konflik di kawasan Afrika Tengah. Yang menjadi sorotan adalah tampaknya sebuah kendaraan taktis atau rantis PBB yang sedang mengawal Krisna. Sembari tersenyum, Krisna tersenyum sambil menunjukkan rantis tersebut. Tidak sendiri, Krisnamurti juga ditemani oleh beberapa rekannya yang ikut mengawal. Dilansir dari Wikipedia, Krisnamurti merupakan jenderal kelahiran Ambon, Maluku pada tanggal 15 Januari 1970. Beliau merupakan seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 20 Juli 2017 mengemban amanat sebagai Karomisinter Divhub-Binter Polri. Krisna merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1991. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kabak Kembang Tas Romisinter Divhub-Binter Polri.